Halo guys, hari ini kita akan mengerjakan unit MacBook Air M1 dengan keluhan customer itu mati total. Let's go. Oke, ini ya, ini keluhannya mati total. Kita cek dulu arusnya. Yang masuk itu 5 volt 0,4 ampere gitu. Nah, sebelum kita ngerjain untuk si bagian mesinnya, alangkah baiknya kita ngecek dulu untuk supportingnya. Bisa dari ibaratnya soket-soket yang terhubung dengan eksternal dari si logic boardnya ini, entah itu di audio board, entah itu LCD ataupun trackpad. Sebelum kita masuk benar-benar masuk ke dalam mesin, karena kadang kerusakan itu berada di bagian untuk sisi ibaratnya eksternalnya, seperti itu supportingnya. Itu tidak selalu melulu di bagian logic board seperti itu. Oke, ini tadi selintas sudah saya ini ya lepasin untuk si penutup soketnya. Kita lepas dulu, coba kita cek dulu bagian si LCD-nya apakah dia harusnya sama juga. Oke, nggak ada kenaikan di 5 volt. Terus kita lepas juga ini bagian si audio boardnya, kita lepas soket yang terhubung dari mesin ke audio board. Apakah ada kenaikan? Nah, ini juga kan 5 volt seperti itu. Oke, kita coba dari si trackpadnya. Kalau ini juga masih tetap arusnya, ini kan berarti audio board LCD. Nah, ini kan udah mengkerucut banget di bagian si logic board. Kalau misalkan ini pun nggak mau naik, berarti kita langsung masuk ke eksekusi di bagian mesin untuk pengecekan lebih lanjut. Nah, ini ada ini nih perubahan nih. Ini voltasenya jadi 20 volt, arusnya 0,6 ampere, 0,06 ampere seperti itu. Artinya ini di bagian trackpad dicurigai dia yang bermasalah. Tapi sebelum masuk ke situ, ini kan ada dua bagian nih untuk khusus MacBook Air ini. Ada di controller si keyboardnya sama di trackpadnya. Tapi untuk perubahan arus ini berubah setelah kita lepas dari fleksibel yang terhubung ke trackpad maupun si controller keyboardnya seperti itu. Kita lepas juga karena ini ada dua, kita lepas satu. Ini kita lepas, ini terhubung ke trackpad, itu masih utuh. Kita coba sambungin lagi ke bagian mesin. Kalau misalkan di sini dia masih normal, dia harusnya jadi 20 volt seperti itu, tegangannya jadi 20 volt, voltasenya kemungkinan besar ada di bagian si controller keyboard ini. Seperti itu. Nah, nih. Ini juga masih terbaca ya nih, tuh. Nih, nah tuh naik tuh. Masih utuh nih di 20 volt. Setelah kita lepas si controller dari keyboardnya. Artinya ini udah mengkerucut lagi. Bisa juga ini permasalahan jadi keyboardnya. Kita lepas fleksibel keyboard dan kita pasang lagi di controllernya keyboard. Kita lepas juga si bagian backlight. Apakah dia naik? Ya, masih utuh di 5 volt. Dengan tadi ya, gua nyambungin di bagian si controller keyboardnya ini, terhubung nih soket ini, dengan keadaan fleksibel keyboardnya terlepas sama fleksibel si bagian backlight keyboardnya juga terlepas, dia juga nggak mau naik, nggak ada perubahan. Berarti ini udah fix, kerusakannya ada di bagian si controller keyboard ini. Oke, kita lepas dulu ya, kita ulik lagi. Oke, barusan saya udah cek sedikit-sedikit kayak gitu, terutama untuk bagian supply-nya. Dari berdasarkan yang ada supply di board view ini, skematik dia mulai dari tegangan 3,3, terus 5 volt, terus bebas kayak gitu.
Nah, ini ternyata ditemuin di bagian si PP 3,3 volt underscore on ini, dia yang problem. Lihatnya dari mana? Ini terhubung sama lilitan di sini LT401. Nah, bisa dilihat ya dari sini, dari avometer. Nah, itu turun tuh nilainya. Nilai resistansinya turun jadi 43 ohm. Harusnya di angka kilo sampai pun mega. Karena ini untuk sumber tegangan seperti itu. Nggak usah lama-lama lagi, kita lepas aja dulu. Oh ya, untuk ini permasalahan kayak gini, sebetulnya kalian bisa juga langsung ganti satu board ini, satu papan ini, seperti itu. Cuman di sini kita akan mencoba untuk merepairnya, seperti itu ya. Oke, ini biasa ya. Andalan kita, kenapa kok pakai ini lagi? Karena ini tegangan di sini kan 3,3. Nah, tadi resistansinya turun jadi 41 ohm. Nah, karena medianya juga kecil, kita coba akan tembak tegangan di mana sih letak yang ibaratnya dia bikin setengah short ini, seperti itu. Kita coba tembak ya. Nah, ini nih terlihat nih. Coba kita pakai ini ya. Kita ulangi lagi. Oke, kita tembak. Nah, tuh kelihatan ya. Udah ada di bagian si kapasitornya, dia turun. Jadi kita ganti dulu. Oke, ini tadi barusan udah gua repair ya. Untuk permasalahannya dia 3,3 ohmnya dia setengah short, di angka 40 ohm seperti itu. Kita pasang kembali untuk si bagian controller keyboard ini. Controller keyboard ini juga berfungsi untuk keyboard beserta si backlight keyboardnya ya. Jadi si sumber tegangan backlight keyboardnya dia melalui si board ini yang kecil ini. Beda kalau untuk yang tahun 2019 dia sendiri. Kalau yang 2020 nya sama, konsepnya seperti ini. Kita pasang. Dan kita lihat juga ini untuk dari nilai resistansinya sekarang berapa. Nah, itu bisa dilihat ya, resistansinya di 3,9 maupun 4 mega ohm. Tadi kan 40 ohm, ini udah selisih jauh seperti itu. Kita coba nyalakan. Nah, nyala ya. Ini juga voltasenya 20, harus di angka 0,3 0,5 seperti itu. Oke, gitu aja ya videonya. Untuk jadi kesimpulannya, untuk permasalahan mati total di sini berada di bagian si controller keyboardnya, seperti itu. Untuk kalian di rumah sekiranya pengen nyoba sendiri ya monggo, seperti itu. Asalkan jangan ceroboh. Misal taruhlah baterai ini, soket baterai belum dilepas, seperti itu ya. Mau dicoba sendiri, pastikan soket baterai ini dilepas. Terus tadi satu-satu dicek dulu kalau misalkan sekiranya ada obengnya. Tapi kalau misalkan kalian juga bingung nih, nggak ada obeng, nggak ada apa seperti itu kan, gak usah bingung-bingung dah, ini hubungin kontak admin kita aja nih, ada di bawah nih. Sekian ya video kali ini. Oke, terima kasih.